Ada satu momen yang lagi pelan-pelan muncul di permukaan. Gak terlalu ribut, gak terlalu viral, tapi cukup buat bikin orang yang peka mulai mikir lebih dalam. Harga emas yang selama ini dianggap pelindung terakhir justru lagi berdiri di tepi ketidakpastian. Dan bukan karena krisis perang atau resesi besar, tapi karena sesuatu yang sering dianggap teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Suku bunga. Iya, keputusan bank sentral yang kelihatannya cuma angka di berita ekonomi itu pelan-pelan lagi narik benang besar yang bisa bikin harga emas goyang cukup dalam. Bahkan ada prediksi yang bilang penurunan bisa nyentuh sekitar 10% dalam beberapa bulan ke depan. Dan di saat yang sama, muncul angka yang bikin banyak orang langsung bereaksi. Emas antam bisa turun ke kisaran 2,6 juta per gram. Kedengarannya kayak diskon besar, tapi juga bisa jadi alarm bahaya, tergantung lo lihatnya dari sudut mana. Sekarang coba kita tarik sedikit ke belakang, kita lihat bagaimana emas selama ini diposisikan di kepala banyak orang, terutama di Indonesia. Emas itu bukan sekedar aset, tapi simbol rasa aman, sesuatu yang bisa dipegang secara fisik, bisa disimpan di rumah, bisa diwariskan, dan yang paling penting, dipercaya gak akan pernah jatuh terlalu dalam. Narasi ini udah lama banget dibangun, bahkan mungkin dari generasi orang tua kita, di mana emas selalu jadi jawaban kalau situasi ekonomi lagi nggak jelas. Dan jujur aja, narasi itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya kebal terhadap realita. Karena faktanya, harga emas itu bukan cuma soal permintaan dan penawaran sederhana, tapi juga sangat dipengaruhi oleh satu variabel yang sering diabaikan orang awam. Tingkat suku bunga global, terutama yang ditentukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Kenapa? Karena emas itu aset yang tidak menghasilkan bunga. Dia cuma diam, nilainya naik atau turun, tapi dia gak ngasih cash flow. Jadi ketika suku bunga naik, terutama di Amerika, aset-aset yang menghasilkan bunga seperti obligasi atau deposito dalam mata uang dolar jadi lebih menarik. Investor besar mulai geser uangnya ke sana, dan emas pelan-pelan kehilangan daya tariknya. Ini bukan teori kosong, ini pola yang sudah berulang berkali-kali dalam sejarah. Setiap kali suku bunga naik agresif, emas biasanya akan mengalami tekanan. Dan sekarang, kita lagi ada di fase di mana Bank Sentral Amerika masih menjaga suku bunga di level tinggi. Bahkan ada kemungkinan tetap bertahan lebih lama dari yang diharapkan pasar. Artinya apa? Artinya tekanan ke emas itu masih sangat mungkin terjadi. Di titik ini, kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih personal. Kalau lo pegang emas sekarang, lo lagi di posisi apa? Lagi tenang? Lagi nunggu? Atau justru lagi gelisah karena mulai dengar kabar-kabar kayak gini? Karena reaksi orang biasanya akan terbagi dua. Ada yang langsung panik, ngerasa harus jual sebelum turun lebih dalam. Dan ada juga yang justru melihat ini sebagai peluang untuk masuk lebih murah. Dua-duanya terdengar masuk akal, tapi dua-duanya juga punya risiko masing-masing. Yang sering jadi masalah adalah bukan pilihan mana yang diambil, tapi cara berpikir di balik pilihan itu. Banyak orang yang panic sell bukan karena analisis, tapi karena takut rugi lebih besar. Dan banyak juga yang serok bawah bukan karena strategi, tapi karena takut ketinggalan harga murah. Dua-duanya sama-sama digerakkan oleh emosi, bukan logika. Kalau kita mau jujur, pasar itu nggak pernah peduli sama perasaan kita. Harga emas nggak akan berhenti turun cuma karena kita berharap dia naik lagi. Dan dia juga nggak akan langsung naik cuma karena kita baru beli di harga bawah. Pasar itu bergerak berdasarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar keputusan individu. Sekarang, kita coba lihat skenario yang lagi dibicarakan. Penurunan sekitar 10% dalam beberapa bulan ke depan. Kedengarannya nggak terlalu besar, tapi dalam konteks emas, itu cukup signifikan. Apalagi kalau lo masuk di harga tinggi, penurunan segitu bisa terasa banget. Tapi di sisi lain, buat orang yang belum punya emas atau lagi nunggu momentum, ini bisa jadi pintu masuk yang menarik. Tapi tunggu dulu, sebelum kita buru-buru ambil kesimpulan, kita harus paham satu hal penting. Pasar itu jarang bergerak lurus sesuai prediksi. Bahkan prediksi yang paling masuk akal pun bisa meleset karena satu faktor tak terduga. Jadi kalau ada yang bilang harga pasti turun ke angka tertentu, itu bukan kepastian, itu cuma kemungkinan. Dan disinilah letak jebakan terbesar. Banyak orang yang memperlakukan prediksi sebagai kepastian. Begitu dengar angka 2,6 juta per gram, langsung ngerasa itu harga pasti. Padahal itu cuma salah satu skenario. Bisa kejadian, bisa juga enggak. Dan kalau lo terlalu terpaku sama satu angka, lo bisa kehilangan fleksibilitas dalam mengambil keputusan. Sekarang kita balik lagi ke inti. Emas itu aman atau enggak? Jawabannya gak sesederhana iya atau tidak. Emas itu relatif aman dalam jangka panjang, terutama sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Tapi dalam jangka pendek, dia tetap bisa fluktuatif, bahkan cukup tajam. Jadi kalau lo masuk ke emas dengan mindset jangka pendek, berharap untung cepat, lo sebenarnya lagi bermain di wilayah yang sama dengan aset lain yang lebih volatil. Bedanya cuma di persepsi, emas terlihat lebih tenang, padahal di balik itu tetap ada dinamika yang kompleks.
Di sisi lain, kalau lo pegang emas sebagai bagian dari strategi jangka panjang, penurunan harga justru bisa dilihat sebagai kesempatan untuk akumulasi. Tapi ini cuma berlaku kalau lo benar-benar punya horizon waktu yang panjang dan mental yang siap menghadapi fluktuasi. Masalahnya, banyak orang bilang mereka investasi jangka panjang, tapi reaksinya jangka pendek. Begitu harga turun sedikit, langsung panik. Begitu harga naik sedikit, langsung euforia. Ini bukan soal emasnya, ini soal cara kita melihat investasi. Sekarang kita bahas sedikit soal angka 2,6 juta per gram yang mulai ramai dibicarakan. Angka ini muncul dari kombinasi beberapa faktor. Potensi penguatan dolar, suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama, dan penyesuaian ekspektasi pasar terhadap inflasi. Kalau semua faktor ini berjalan sesuai skenario, penurunan harga emas memang masuk akal. Tapi lagi-lagi, pasar itu dinamis. Satu perubahan kecil bisa mengubah arah. Misalnya, kalau tiba-tiba ada ketegangan geopolitik besar atau data ekonomi menunjukkan pelemahan yang signifikan, emas bisa langsung rebound. Karena pada akhirnya, emas tetap punya satu keunggulan yang sulit digantikan. Dia adalah safe haven ketika ketidakpastian meningkat. Jadi, kita sebenarnya lagi melihat tarik-menarik antara dua kekuatan. Di satu sisi, suku bunga tinggi menekan emas, di sisi lain ketidakpastian global mendukung emas. Siapa yang lebih kuat? Itu yang belum bisa dipastikan. Di titik ini, keputusan kembali ke lo. Lo mau jadi orang yang bereaksi terhadap setiap pergerakan harga, atau lo mau jadi orang yang punya kerangka berpikir yang lebih stabil? Karena pada akhirnya, yang menentukan hasil bukan cuma aset yang lo pilih, tapi cara lo mengelola emosi dan ekspektasi. Kalau lo tanya gue, panic sell itu jarang jadi keputusan yang bagus, kecuali ada perubahan fundamental yang benar-benar mengubah alasan lo masuk. Tapi kalau cuma karena harga turun, itu lebih ke reaksi emosional daripada strategi. Di sisi lain, serok bawah juga bukan selalu jawaban yang benar. Kalau lo asal beli tanpa perhitungan, lo bisa terjebak di tren turun yang lebih panjang dari yang lo kira. Jadi kuncinya bukan di panic sell atau serok bawah, tapi di bagaimana lo memahami konteks dan posisi lo sendiri. Apakah lo punya dana cadangan? Apakah lo siap kalau harga turun lebih dalam? Apakah lo punya rencana kalau skenario terburuk terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sering diabaikan. Karena jujur aja, investasi itu bukan cuma soal mencari untung, tapi juga soal bertahan. Dan kadang, yang bikin orang gagal bukan karena mereka salah memilih aset, tapi karena mereka gak siap menghadapi volatilitas. Sekarang kita tarik ke realita yang lebih luas. Banyak orang masuk ke emas beberapa waktu terakhir karena fear, karena takut inflasi, takut krisis, takut nilai uang turun. Dan ketika motivasinya adalah fear, keputusan yang diambil biasanya juga emosional. Padahal kalau lo mau main di aset apapun, termasuk emas, lo harus punya alasan yang lebih rasional. Lo harus tahu kenapa lo masuk dan kapan lo harus keluar. Tanpa itu, lo cuma jadi penumpang di pasar yang nggak pernah berhenti bergerak. Dan satu hal yang sering dilupakan, emas itu bukan satu-satunya pilihan. Dia cuma salah satu alat dalam banyak pilihan investasi. Jadi terlalu bergantung pada satu aset juga punya resiko tersendiri. Bukan berarti emas jelek, bukan. Tapi menempatkan emas sebagai satu-satunya penyelamat itu juga kurang bijak. Diversifikasi tetap penting, bahkan untuk aset yang dianggap aman. Di tengah semua ini, mungkin yang paling penting adalah menjaga perspektif. Jangan terlalu terpengaruh sama noise jangka pendek, tapi juga jangan menutup mata dari perubahan yang terjadi. Keseimbangan ini yang sulit, tapi justru disitulah letak kedewasaan dalam berinvestasi. Karena kalau lo terlalu fokus ke jangka pendek, lo akan capek sendiri. Tapi kalau lo terlalu santai tanpa memperhatikan perubahan, lo bisa ketinggalan. Jadi, apakah emas masih aman? Bisa iya, bisa juga tidak, tergantung bagaimana lo menggunakannya. Apakah harga akan turun ke 2,6 juta per gram? Mungkin saja, tapi bukan sesuatu yang pasti. Apakah ini waktu yang tepat untuk jual atau beli? Jawabannya bukan di luar sana, tapi di dalam strategi yang lo bangun sendiri. Dan disinilah kita sampai di bagian yang sering dihindari orang, tanggung jawab pribadi. Karena pada akhirnya, keputusan investasi itu ada di tangan lo, bukan di analis, bukan di berita, bukan di influencer. Mereka bisa memberi perspektif, tapi yang menanggung resiko tetap lo. Jadi sebelum lo memutuskan untuk panic sell atau serok bawah, coba berhenti sejenak, tarik nafas, lihat lagi posisi lo, tujuan lo, dan kemampuan lo menghadapi resiko. Karena keputusan yang diambil dalam kondisi tenang biasanya jauh lebih baik daripada keputusan yang diambil dalam kondisi panik. Dan kalau ternyata lo merasa ragu, itu bukan tanda kelemahan. Itu justru tanda bahwa lo mulai sadar bahwa pasar itu kompleks dan nggak semua hal bisa dipastikan. Kadang, menunggu dan tidak melakukan apa-apa juga adalah keputusan. Akhirnya, mungkin ini bukan soal emasnya, tapi soal cara kita melihat uang, resiko, dan masa depan. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, nggak ada aset yang benar-benar bebas resiko. Yang ada cuma pilihan dengan konsekuensi yang berbeda. Jadi apapun keputusan lo nanti, pastikan itu datang dari pemahaman, bukan sekedar reaksi.
Karena di dunia investasi, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten dan paling siap menghadapi perubahan. Dan kalau dari semua pembahasan ini ada satu hal yang bisa kita pegang, mungkin ini. Jangan terlalu cepat percaya pada kepastian, karena pasar jarang memberi itu. Tapi jangan juga terlalu takut pada kemungkinan, karena disitulah peluang sering muncul. Tenang, pelan-pelan, gak perlu buru-buru jadi yang paling benar, cukup jadi yang paling sadar dengan langkah sendiri. Dan kalau lo merasa obrolan ini ngebantu lo melihat sesuatu dengan sudut pandang yang baru, lo bisa bantu channel ini dengan like, share ke orang-orang yang lagi mikir hal yang sama, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas topik-topik yang relevan, jujur, dan mungkin kadang sedikit nggak nyaman. Tapi justru itu yang bikin kita tumbuh.